Kenapa ya? Hidup terasa begitu berat. Padahal kita kan hidup di dunia cuma sekali. Kenapa nggak bisa satu hari aja nggak ada masalah? Kita semua tahu, hidup nggak pernah berjalan dengan baik-baik aja. Ada hari-hari di mana kita merasa memegang kendali. Tapi ada juga malam-malam di mana masalah datang tanpa permisi, membuat kita merasa kecil dan tak berdaya. Di titik itu, sabar seringkali dipaksa hadir sebagai penawar. Padahal, sabar bukan tentang kepasrahan yang pasif. Sabar adalah ruang sunyi. Di antara hantaman masalah dan bagaimana cara kita meresponnya, ia adalah seni menata hati yang retak agar tetap utuh saat badai telah selesai. Teman-teman, sabar dapat menyelesaikan beberapa masalah. Di antaranya ketika kita mendapatkan suatu cobaan dan kita bersikap sabar, maka Allah akan menolong orang-orang yang bersabar. Sama halnya dengan istiqomah. Bersabar dengan istiqomah memiliki satu kesamaan, yakni sama-sama menahan amarah, menahan untuk tidak konsisten, menahan untuk selalu berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah berasal dari kata istaqoma yang berarti tegak lurus, konsisten, dan tidak menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surat Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka, seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Al-istiqomatu khairum min alfi karomah. Ada juga yang mengatakan bahwa istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Manfaat dari istiqomah dapat mendekatkan diri kepada Allah, menumbuhkan kepribadian yang kuat, hidup lebih terarah, meraih keberkahan dunia dan akhirat. Akan tetapi, begitu banyak tantangan ketika orang akan konsisten atau istiqomah. Yang pertama yaitu rasa malas. Nah, untuk melawan rasa malas, kita juga butuh yang namanya sikap sabar. Sabar dalam memperjuangkan sesuatu, sabar dalam melakukan suatu kegiatan yang berturut-turut, dan kemudian godaan dunia juga dapat menyebabkan kegagalan dalam meraih keistiqomahan. Lingkungan juga memengaruhi, kemudian kurangnya ilmu dan tujuan dapat membuat istiqomah menjadi terasa begitu berat. Lalu bagaimana agar kita dapat menjaga keistiqomahan? Tentunya yang pertama harus kita lakukan yaitu berniat. Niat yang ikhlas demi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mulailah dari hal-hal yang kecil. Satu persatu, di hari berikutnya dilanjutkan lagi, di hari berikutnya nambah lagi, dan kemudian menjadi rutinitas. Setelah menjadi rutinitas, itu akan mempermudah kita dalam melakukan keistiqomahan. Nah, kemudian kita juga harus memandang lingkungan.
Artinya kita harus memilih lingkungan yang baik untuk dapat tetap berkembang. Kemudian muhasabah diri. Muhasabah, apakah saya sudah lebih baik daripada hari kemarin? Nah, kemudian berdoa dan tawakal. Berdoa kepada Allah, dipasrahkan semuanya kepada Allah, tawakal kepada Allah. Maka dengan istiqomah yang dibarengi dengan sikap sabar akan menjadikan seseorang diangkat derajatnya. Apapun itu yang kita usahakan, itu membutuhkan sikap sabar dan istiqomah. Karena sikap sabar dan istiqomah adalah kunci untuk mencapai sesuatu yang kita impi-impikan. Semua orang sukses, semua orang hebat itu berawal dari hal kecil, namun tetap konsisten atau istiqomah dan bersabar untuk mendapatkannya. Oleh sebab itu, mari kita ambil hikmah daripada sikap sabar dan istiqomah. Kita bersabar untuk mendapatkan sesuatu, bersabar dalam menghadapi ujian, kemudian dalam melakukan aktivitas kita harus istiqomah. Istiqomah kemudian menjadi suatu rutinitas agar nantinya kita dapat mencapai sesuatu di masa mendatang. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.